Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mempelajari satu-satu apa sih arti dari tombol-tombol atau halaman-halaman yang ada di akun blog kita ini. Pertama-tama kita ketahui bahwa ini adalah halaman di mana kita bisa mengedit blog kita, semacam halaman sistemnya gitu. Jadi misalkan ini adalah blog yang sudah jadi, yang orang-orang lihat, namun ada juga bagian yang tidak orang lihat, yaitu bagian-bagian seperti ini, yang dimana bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang dapat kita gunakan untuk mengelola blog ini, misalnya untuk menambah halaman atau menambah postingan dan sebagainya. Oke, langsung saja kita pelajari satu-satu. Ini adalah di bagian kiri sini kita bisa sebut dengan menu sidebar yang bisa diklik seperti ini, dimana menu sidebar itu terdiri dari banyak tombol atau banyak pilihan. Yang pertama adalah ini, di bagian sini adalah blok-blok yang kita miliki. Jadi semisal kita punya akun Gmail, kita bisa membuat lebih dari satu blog. Misalkan tadi kan saya sudah buatkan untuk pelajaran IPA SD atau blog pelajaran IPA SD. Kalau misalnya saya mau tambah blog, juga bisa tinggal tekan blog baru. Lalu masukkan judul URL seperti langkah sebelumnya. Oke, di sini ada postingan, ada statistik, komentar, dan sebagainya. Kita pelajari satu-satu, yaitu postingan. Apa itu postingan? Postingan itu adalah yang muncul di sini, di halaman beranda. Jadi semacam postingan sosial media gitu. Jadi nanti ada gambar, ada tulisan, lalu juga orang bisa berkomentar dan lain sebagainya. Di sini ada lebih dari 2 postingan, mungkin di sini ada 10 gitu. Oke, untuk selanjutnya ada statistik. Statistik itu adalah data statistik yang menunjukkan bahwa kita mempunyai berapa pengikut, atau kita mempunyai berapa postingan, dan kita memiliki berapa komentar di dalam blog kita gitu. Di sini juga ada kolom komentar di mana kita bisa mengolah komentar-komentar yang masuk di blog kita. Lalu di sini ada penghasilan yang mungkin tidak akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu di mana blog yang telah kita buat nanti akan bisa dimonetisasi, sehingga dari pihak Google dapat menggunakan di blog kita yang kita buat maksudnya. Lalu di sini ada menu halaman. Halaman itu apa? Halaman itu kita bisa menambahkan beberapa halaman yang nantinya akan digunakan di bagian sini. Misalkan kita nggak pengen di sini ada satu halaman doang, untuk satu postingan satu halaman. Jadi kita bisa membuat halaman baru dengan menambahkan beberapa halaman seperti ini, sehingga kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Oke, itu untuk halaman. Terus apa itu tata letak? Tata letak itu adalah tempat di mana kita bisa mengelola tempat-tempat pada blog, pada halaman awal tentunya. Semisal di sini adalah bilah sisi atas, yaitu di bagian atas maksudnya yang di sini. Lalu ada bilah sisi bawah. Bilah sisi bawah itu artinya yang ini. Lalu ada bagian search. Search itu tombol yang ini, tombol search. Kita bisa kustomisasi nanti. Dan itu ada tajuk. Tajuk itu yang ada di sebelah sini nantinya. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada langganan, yang ini ada daftar halaman atas dan sebagainya. Kita bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan kita. Yang mana kita tahu di sini di bilah sisi atas itu ada mengenai saya, bilah sisi bawah itu ada si blog dan lain-lain. Dan ada juga namanya icon pensil dan icon mata seperti ini. Apa artinya? Icon pensil itu untuk mengedit, sedangkan icon mata itu untuk melihat apakah itu ditampilkan dalam blog yang kita buat. Misal tanda matanya kayak ini, artinya follow by email tidak ditampilkan di dalam blog kita, begitu. Itu untuk tata letak. Lalu untuk tema adalah semacam template yang disediakan oleh Blogger
agar kita bisa menggunakan setiap fitur yang ada sesuai dengan template yang diberikan. Kelebihannya itu template ini kita tidak perlu membuat manual di tata letak. Kelebihannya apa? Yaitu kita tidak perlu membuat manual di tata letak ini sehingga akan menjadi lebih bagus. Namun kita hanya perlu memakai template yang sudah diberikan saja untuk tampilan yang lebih menarik. Kita bisa pilih tampilan blog kita mau seperti apa dengan mengklik salah satu, misalnya yang ini, lalu kita klik terapkan pada nantinya. Oke. Setelah itu ada menu setelan. Menu setelan adalah menu di mana kita dapat mengisi berbagai detail-detail dari blog yang kita bikin. Misalnya di sini ada judul, lalu bisa kita kasih juga deskripsi, bahasa, apakah konten dewasa, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semua. Sini juga ada daftar bacaan. Ini hanya daftar bacaan yang disediakan oleh blogger saja.